Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Halwan Fauzi. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana situasi dan kondisi rakyat dan bangsa Indonesia dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Oke, berbicara mengenai virus corona atau COVID-19, menurut detiknews.com, pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Adapun virus corona ini masuk pertama kali ke Indonesia sebetulnya itu pada bulan Januari tahun 2020. Akan tetapi pertama kali diumumkan oleh pemerintah yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang lalu. Kalau semisal kita hitung hingga saat ini bulan Juli tahun 2021, berarti Indonesia sudah mengalami pandemi virus corona ini yaitu selama kurang lebih 16 bulan. Adanya COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Di antaranya yaitu pada sektor ekonomi, kemudian sektor pendidikan, sektor tenaga kerjaan, dan sektor pariwisata. Empat sektor ini memiliki dampak yang cukup besar dengan adanya COVID-19. Contohnya saja pada sektor pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia mengalami kehambatan ataupun terhambat dengan adanya virus corona ini. Tidak ada yang namanya tatap muka ataupun pertemuan secara langsung. Kemudian pada sektor ekonomi juga memiliki dampak yang cukup besar dengan adanya COVID-19 ini. Lalu, apa saja sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19? Dalam hal ini saya akan memberikan contoh 5 kebijakan ataupun 5 kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penetapan PSBB atau pemberlakuan sosial berskala besar, di mana pemberlakuan PSBB ini tentunya memberikan dampak pada sektor-sektor yang tadi sudah saya jelaskan. Contohnya pada sektor pendidikan, di mana pada PSBB ini sekolah diliburkan. Kemudian pada sektor ekonomi, banyak tenaga kerja yang diliburkan atau dirumahkan. Tentunya ini memberikan dampak yang cukup besar juga. Nah, pada sektor sosial juga sama, yaitu adanya pembatasan keagamaan dan sebagainya. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu mengeluarkan Perpu COVID-19 atau peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dalam menangani COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, memberikan stimulus pada sektor pariwisata. Pemerintah memberikan dorongan ataupun mensupport pariwisata agar pariwisata ini tidak mati secara total. Seperti itu. Kemudian kebijakan yang keempat yang diambil oleh pemerintah yaitu pembentukan penanganan ataupun pembentukan komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi agar nantinya ekonomi ini tidak turun secara drastis. Kemudian yang kelima kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu penetapan PPKM atau pemberlakuan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan kegiatan masyarakat ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar juga bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, di mana banyak warga masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-harinya seperti mungkin berdagang, kemudian kegiatan ataupun yang lainnya. Seperti itu. Dengan adanya berbagai macam dampak yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan adanya virus corona ini, saat ini kondisi Indonesia sendiri mengalami masa-masa yang mengkhawatirkan karena yang pertama bertambahnya kasus positif yang meningkat secara drastis atau bisa dikatakan 500%, di mana pada tanggal 12 Juli kemarin itu kasus di Indonesia sendiri kasus positif itu sebanyak 40.427. Sedangkan selain itu juga ada beberapa kematian juga yang mengalami peningkatan secara drastis. Nah, itu pada sektor COVID-19-nya. Adapun kondisi Indonesia pada sektor ekonomi itu juga mengalami penurunan karena diberlakukannya PPKM ataupun pemberlakuan kegiatan masyarakat. Ya, di mana ekonomi ini menurun karena ada beberapa masyarakat yang memiliki
pekerjaan itu sehari-hari. Jadi mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa dilakukan. Adapun pada sektor pendidikan, saat ini kondisi pendidikan masih menggunakan sistem pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Padahal sistem pembelajaran secara daring ini belum dibuat secara matang karena adanya COVID-19 yang datang secara tiba-tiba, maka mau tidak mau sistem pendidikan di Indonesia harus menggunakan sistem daring, padahal sistem daring ini belum dibuat secara matang. Itu beberapa kondisi yang terjadi pada saat ini yang ada di Indonesia. Demikian tadi beberapa dampak adanya virus corona di Indonesia dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini semakin lebih baik dan berkurang kasus-kasus positif yang terjadi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Sampai jumpa dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.